Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, yaitu Renulandari dari kelas 21A. Nah, di video kali ini aku akan membahas teknik pengumpulan data pada pendekatan subjektif. Nah, di video sebelumnya aku sudah membahas teknik-teknik pengumpulan data dalam menganalisis karya sastra. Pada video kali ini kita masih membahas teknik pengumpulan data, tetapi secara lebih terkhusus, yaitu dengan pendekatan subjektif. Yang harus kamu ketahui, dalam teknik pengumpulan data terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan subjektif dan pendekatan objektif. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang pendekatan subjektif, dan untuk video selanjutnya aku akan ngebahas tentang pendekatan objektif. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pendekatan subjektif adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subjeknya. Penelitian ini bersifat interpretatif atau menggunakan penafsiran yang melibatkan banyak metode. Pendekatan ini digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Saryono, tahun 2010, halaman 1. Studi yang menggunakan pendekatan subjektif sering disebut humanistik, dan karena itu sering juga disebut humaniora. Pendekatan subjektif mengasumsi bahwa pengetahuan tidak mempunyai sifat yang objektif dan sifat yang tetap, melainkan bersifat interpretatif. Pendekatan subjektif atau disebut dengan kualitatif, yakni data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, cenderung memandang manusia yang mereka amati sebagai aktif, dinamis, serta mampu melakukan perubahan lingkungan di sekeliling mereka. Perhatian kaum ini adalah bagian perilaku manusia yang disebut tindakan atau action, bukan sekedar gerakan tubuh yang mencakup ucapan, melompat, bukan terjatuh, bunuh diri, bukan sekedar kematian, akan tetapi apa yang melatar belakangi itu semua terjadi. Dalam kata lain, manusia berbeda dengan hewan, tumbuhan, bebatuan, karena manusia mempunyai pikiran, kepercayaan, keinginan, niat, maksud, dan tujuan. Semua hal itu memberi makna kepada kehidupan dan tindakan mereka, dan membuat kehidupan dan tindakan tersebut dapat dijelaskan sebabnya. Contoh data kualitatif adalah yang berupa skala nominal atau jawaban responden yang berupa uraian penjelasan. Nah, teori apakah yang cocok digunakan dengan pendekatan subjektif di dalam teknik pengumpulan data pada penelitian sastra? Di dalam penelitian sastra, teknik pengumpulan data dengan pendekatan subjektif bisa digunakan pada teori struktural genetik, teori mimetik, teori resepsi, teori sosiologi, dan lain-lain. Lalu, mengapa teori-teori tersebut cocok digunakan untuk teknik pengumpulan data pada pendekatan subjektif? Karena pada teori struktural genetik, teori mimetik, teori resepsi, dan teori sosiologi cocok digunakan dalam teknik pengumpulan data pada pendekatan subjektif. Hal ini dikarenakan pada teori tersebut kita akan mencari tahu dampak atau kaitan suatu karya sastra tersebut dari luar, baik dari segi pandangan sastrawan maupun respon dari masyarakat, yang semua pernyataan ini merupakan rujukan dari pengertian pendekatan subjektif itu sendiri. Lalu, bagaimana cara atau teknik pengumpulan data pada pendekatan subjektif di saat membedah teori-teori tersebut? Nah, di dalam membedah karya susastra dengan menggunakan teknik pengumpulan data pada pendekatan subjektif ini dapat menggunakan teknik wawancara, kuesioner, studi pustaka, dan dokumentasi. Mari disimak berikut contoh pendekatan subjektif dengan menggunakan teknik wawancara pada teori resepsi.
Nah, pada video aku sebelumnya, aku udah ngebahas teori resepsi menggunakan teknik wawancara terstruktur. Lagu ini berjudul Friendzone yang dinyanyikan oleh Budi Doremi. Bagi teman-teman yang belum menonton, yuk ditonton dulu videonya. Pada video tersebut, saya menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan memberikan 5 pertanyaan terstruktur dan 10 narasumber yang dilakukan dengan metode wawancara secara tidak langsung, yaitu melalui media voice note atau VN pada aplikasi WhatsApp. Cara yang saya lakukan dalam wawancara terstruktur ini dengan pendekatan subjektif. Yang pertama, mencatat nama responden yang bersedia dalam wawancara ini. Yang kedua, menyebarkan link YouTube lagu tersebut untuk didengarkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, memberikan pertanyaan terstruktur via WhatsApp kepada para responden. Lalu, pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh semua responden kemudian dikumpulkan dan disimpulkan, lalu di-share melalui channel YouTube saya yang berjudul Teori Resepsi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teknik pengumpulan data dengan pendekatan subjektif. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.